Silakan kita ngobrol dalam aja, Pak. Oh, udah di sini aja, Pak, nggak apa-apa. Beneran nih? Iya. Nggak apa-apa nih. Tempatnya kayak gini. Nggak apa-apa. Di dalam lebih bersih. Udah, makasih. Ini aja. Ya, jadi gini Pak, ini klien kita kali ini adalah seorang bapak-bapak, ya. Dia punya usaha toko buah dan dia di sini pengen mencari istri dan anaknya. Kita kan sepakat untuk membantuin bapak. Iya. Ya, di sini kita tahu bahwa bapak itu pengen dibantu untuk mencari istrinya, ya. Ya, istri yang udah lama banget nggak pulang ke rumah. Kurang lebih berapa tahun tuh, Pak? 16 tahun ya? Istri saya 16 tahun meninggalkan saya. Namanya dia Yanti. Yanti. Ya. Dan anak saya namanya Siska. Bayangkan udah kurang lebih 16 tahun dia ini kepisah sama istri dan anaknya. Sekarang klien kita yang namanya Pak Wawan ini tinggal sendiri. Dia belum menikah, dia belum keluarga. Karena apa? Karena dia pengen ketemu sama istri dan anaknya. Ya, saya sudah lakukan pencarian, Pak. Ya. Saya sudah 16 tahun ini, Pak. Saya sudah mencari kurang lebih ya ada 10 kali ya, Pak ya. 10 kali ya. Saya Cari kemana aja, Pak? Saya ke mertua saya pertama ya. Mudah-mudahan waktu itu mertua saya menolak saya. Jadi Pak Wawan ini punya usaha, ya, toko buah. Dia punya beberapa gerai cabang di Jakarta ini. Waktu dia menikah sama istrinya yang namanya Ibu Yanti ini, dia bukan siapa-siapa. Saat anaknya umur 2 tahun, tiba-tiba istrinya ini pergi meninggalkan dirinya. Jadi waktu saya datang ke mertua saya kan punya etikat baik, Pak. Ya kan? Tiba-tiba saya diusir. Kenapa, Pak? Ya, dia nggak suka sama saya. Saya mencoba untuk minta penjelasan, dia nggak mau tahu. Dia datang ke rumah keluarga istrinya, bahkan ke rumah mertuanya dia udah lakukan berkali-kali coba. Tapi apa jawaban dari mertuanya? Mertuanya bilang, jangan cariin istri kamu. Bahkan tutup pintu. Waktu itu ya, saya kan di situ namu ya, Pak ya, saya harus pulang. Tapi saya nggak kehabisan akal, Pak. Ya. Saya deket sama adiknya Yanti, namanya Yana, Pak. Nah, saya kesana bukannya mendapat informasi yang membuat saya tenang, tapi malah sama aja, Pak. Saya diusir, Pak. Semua saudara-saudaranya ternyata nggak setuju kalau suaminya yang namanya Wawan ini balikan lagi sama istrinya. Pernikahan saya didasarkan atas suka sama suka, saling mencintai, Pak. Bahkan Yanti lebih dulu mendesak saya supaya menikahi dia gitu. Dan mungkin saya juga punya anak. Mungkin dia udah merasa cocok sama bapak, ya mungkin dia udah merasa nyaman sama bapak, akhirnya menikah kan? Ya. Secara agama ya? Secara agama, Pak. Ada masalah. Nah, pas kita bahas masalah agama, membahas masalah nikah, tiba-tiba Gak ada masalah, Pak. nah terus kalau saya lihat kan berarti Mas, apa itu, Mas? Pak, Mas, Jaga, Mas ya. apaan, Mas? Apaan? Hah? Bau deh. Apaan sih nih? Agak bau-bau gitu deh. Wah, gua nih. Sesuatu dilempar ke toko itu dan di situ orang yang naik motor itu kemudian buru-buru kabur, buru-buru ngebut di situ dan berusaha untuk menghindar. Jangan cari saya lagi. Nih Pak, ini takutnya buat matiin usaha Bapak loh. Siapa tadi ya, lihat nggak? Tujuannya apa ini? Kenapa ada orang berani tiba-tiba membuang di depan toko buah itu? Ini dibuang aja, dibuang Pak. Bibi, tolong buang dong. Udah. Bawa dong. Itu apaan sih ya? Bau. Buang. Allah.
biasa. Ini biasa apa teror, Tapi sebelum persaingan usaha biasa. kayak gitu. Kotoran, Belum. kotoran. Belum, Baru ini. belum. Saya baru pertama kali ini. Kenapa itu, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Biasa. Menurut saya, Ya, jangan cari saya lagi, Mas. mungkin ini masalah, menurut saya ini persaingan usaha, Pak. Yang ada di pikiran gua kalau itu persaingan bisnis, kenapa baru melakukannya sekarang? Kenapa kok mereka tahu seakan-akan kita mau melakukan pencarian? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Enggak, Biasa. Enggak, ini masalahnya kan dia tahu Pak, kalau Bapak mau nyariin istri Bapak kan? Iya. Lewat bantuan kita kok. Makanya dia berusaha untuk ngirim itu. Saya kira nggak ada kaitannya, Pak. Saya yakin ini persaingan usaha. Ya, Bapak selama ini punya musuh nggak ada musuh? Selama ini saya lancar-lancar aja. Usaha saya lancar. Kalau persaingan usaha kenapa nggak dulu-dulu? Bapak kan udah sampai 10 gerai. Harusnya kan dari dulu Bapak kirim gitu. Ini pas kita datang ada tempat, iya, kayak gitu. ada tempat itu dikirim. Waduh. Saya nggak tahu, Pak. Belum pernah terjadi. Berarti ada kemungkinan orang ini tidak suka Pak Wawan melakukan pencarian. Saya nggak yakin kalau itu nggak ada kaitannya menurut saya. Sama rencananya nggak ada kaitannya. Jadi gini Pak, ya oke lah mudah-mudahan nggak ada hubungannya dengan pencarian ini. Cuman Bapak mesti cari tahu siapa kira-kira yang kirim itu. Itu. Nah, oke Selama Pak. ini saya nggak ada musuh, Pak. Nggak ada musuh, kan? Ya sudah, mungkin nanti kita bahas lagi. Ini tadi saya dengar Bapak kan keluarganya sepertinya nggak suka Bapak, termasuk Yana itu ya. Yana itu. Nah ini kira-kira Bapak kita harus mencari kemana lagi nih. Pak Wan ini cerita kalau tetangganya ada yang ngelihat, ya Ibu Yanti dan anaknya ini mempunyai toko usaha warteg. Di daerah Pasar Senen. Pokoknya deket Pengkolan gitu, Pak. Pengkolan Pasar Senen. Iya. Bapak nggak pernah coba di sana? Saya baru dapat informasi kalau istri saya Yanti itu buka warung di Pasar Senen itu baru kemarin. Jadi tetangga saya. Udah kemarin? Iya. Oh tetangga Mas ngeliat di sana Iya, ketemu? Iya. Oh gitu. Jadi belum ke sana sama sekali? Belum, baru kemarin. Oh baru kemarin. Ya sudah kalau gitu kita coba aja ke sana Pak. Boleh? Iya. Iya. Ya udah kalau gitu ke sana aja ya. Kita Bapak siap-siap aja ya. Mas, tolong bantu ya. Ya Pak, mari. Ini sih. Ada orang? Ya, maaf Pak. Tempat Ibu Yanti, tempat usahanya Ibu Yanti bukan? Nah tim kita menemukan tempat makan itu dan pas kita menuju ke sana, ternyata tempat makannya memang benar. Itu dulu Ibu Yanti ketemu sama tetangganya memang di sana. Tapi ternyata waktu ditanya siapa Ibu Yanti itu, Kan ini warung saya. Yanti itu cuma kerja di sini. oh Bu Yanti cuma kerja di sini. Ya, silakan duduk sini, ada apa aja? Oh ternyata pemilik tempat makannya bilang kalau Ibu Yanti itu cuman kerja di tempat makan itu. Soalnya kita buru-buru Ibu. Iya. Ya mau nanya masalah Ibu Yanti. Ibu Yanti bukan yang punya tempat usaha ini berarti? Enggak, ini Mas, warung saya. Bu Yanti itu cuma kerja di sini. Dia bukan yang punya, dia pegawai biasa katanya. Dan Ibu Yanti ini sudah dikeluarkan. Jadi Ibu Yanti itu kerja di sini. Ya, kerja. Udah berapa lama kerja di sini, Bu? Dia udah saya pecat, Mas. Oh, kenapa, Bu? Ya. Udah dipecat. Ya, karena dia kerjanya nggak benar. Ah, Bu, kerjanya nggak benar, Bu. Mungkin Yanti Maaf, yang lain kali. Coba Yantinya dicocokin deh. Ya. Bener nggak? Nah, ini. Benar, Zoom aja di zoom. Iya, dia ini Oh, orangnya. sama ini. Ah. Apa masalahnya? Ternyata dikeluarkan gara-gara Ibu Yanti ini nggak jujur. Ya, dia orangnya nggak jujur, suka manipulasi data konsumen, ya, suka mengambil uang-uang kembalian.
ya. Dan dia juga kerjanya malas-malasan. Kadang suka ngelamun, kadang suka bengong. Akhirnya nggak konsen kerjanya. Mbak, ada yang tahu nggak sini, Mbak? Ada yang tahu nggak rumahnya Bu Yanti? Belakang. Yanti ada di belakang. Oh, di belakang? Di belakang mana? Belakang mana, Mbak? Di belakang ini, warung ini. Di belakang. Ya. Oh, Warung ini? belakang sini. Dia apa kontrak? Atau kos? Kontrak. Oh, kontrak Iya, sama anaknya ya? Berarti di belakang ini, Bu ya? Ya, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama anaknya. Sama anaknya di situ ya? Ya sudah kalau gitu, Bu. Terima kasih banyak. Kita coba cek ke sana aja, Mas. Ayo langsung aja. Iya. Ya, makasih Bu ya. Tanya-tanya aja di Ya, kita belakang. coba cek ke sana ya. Makasih Bu ya. Bu Neti, makasih Bu Neti ya. Ya, sama-sama. Makasih Bu atas infonya. Kamu coba cari duluan ya. Oke, oke. Sini ya alamatnya ya. Nanti kabarin kita ya. Iya, ya, siap. Tim akhirnya kita coba ngecek, datang ke sana, cari informasi, cari alamatnya, tanya RT/RW setempat, dan akhirnya hari itu kita belum mendapatkan alamat rumahnya Ibu Yanti. Nah, setelah tim coba ngecek, coba tanya sana kemari, akhirnya tim ngabarin ada sebuah kontrakan. Dulu katanya Ibu Yanti tinggal di kontrakan itu. Ya, ini sekarang kita udah nyampe alamat yang di kontrakan itu ya. Kita coba turun, nanti kita tanya-tanya sama orang di sekitar sini, Pak ya. Yuk kita turun dulu, Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya. Iya. Rumahnya Ibu Yanti. Ibu Yanti, Pak. Ibu Yanti, kalau nggak salah pojok Pak. Oh, yang ujung ini? Iya. Oh iya. Oh, di ujung Pak ya. Oh, rumah itu situ Makasih, ya. Pak ya. Makasih Pak ya. Makasih, Pak. Pas kita menuju ke sana, kita ketok-ketok kontrakannya, ternyata kontrakannya sepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok kayaknya kosong ya, Kak? Hah? Kayaknya nggak ada Emang orang. kosong? Iya. Kosong. Oh. Assalamualaikum. Pas kita mau nanya sama tetangga sebelah, tiba-tiba ada orang ya? Iya, kayak nggak ada orang. Ini cari siapa ya? Rame-rame di gini. Cari siapa ya? Bu, Iya Ibu, sorry. Kita dari Antv. Ya? Mau cari Ibu Yanti, katanya kontrak di sini. Bukan, ini rumah saya. Dia di sini sama anaknya, namanya Siska. Jadi dia di kontrak di sini cuma sama anaknya. Iya. Ini bener nggak di fotonya, Bu? Ini Coba mampu lihat lihat itu. Ibu ya. Nih. Iya betul ini. Dia Betul Ibu ini. Yanti sama Benar. anaknya namanya Siska. Ibu yakin itu Siska? Iya betul. Nah, dia di sini itu ngontrak sudah 4 bulan tapi tidak bayar. Jadi saya usir. Kaget dong. Klien gua Pak Awan kaget. Dan yang lebih parah lagi, pemilik kontrakannya bilang, Ibu Yanti ini suka gonta-ganti cowok. Bayar, Bu. Tadi Ibu bilang gonta-ganti laki-laki di sini. Iya, keluar gimana ya? masuk. Sering gua pulang sini, pergi lagi. Cuma saya nggak tahu itu siapanya. Emang ada usaha di sini dia? Nggak ada. Lah kok bawa laki-laki ngapain coba? Saya nggak tahu, makanya saya usir di sini. Daripada saya malu, dia ngontrak di sini gonta-ganti cowok, saya usir aja. Bapak siapanya di sini? Bapak ini Bapak suaminya. suaminya. Wah, kebetulan nih Pak. Mau bayarin kontrakannya ya Pak ya? Bu. 4 bulan nih Pak, lumayan Pak. Dia minta sama suaminya malahan. Suaminya dipaksa untuk bayar coba. Bu, belum nggak ngerti. Saya lagi bingung bimbang, Bu. Ya kondisinya juga, ekonominya juga pas-pasan. Bu, maaf ya, Bu ya. Belum ada rezeki, nanti kalau ada rezeki pasti akan dibantu. Pak, mendingan pergi aja deh Pak dari sini Pak. Daripada nanti yang ngontrak baru di sini, Jangan gitu, Bu. tahu apa lagi? Alamat Tahu Ibu apa Yanti. Saya nggak tahu Pak. Udah Kenapa, Pak, Ibu? mendingan pergi Kenapa? aja deh Pak, pergi aja deh Pak. Kenapa Mendingan. Ibu? Kenapa?
Kenapa? Ini baru ada yang ngontrak di sini, nanti tahu keadaannya Bu Yanti kayak gini, nanti dia nggak mau lagi di sini. Dia pergi aja deh, pergi. Saya kan nggak ngelakuin apa-apa, Ibu. Kenapa? Pergi, saya nggak tahu. Tolong saya, Bu. Nggak tahu. Saya cuma mau nanya. Iya, pokoknya nggak tahu. Tanya aja sama orang sana. Pergi. Kita akhirnya diusir, disuruh pergi dari situ dan ya sudah, kita akhirnya nanya sama satpam di samping rumah itu. Aduh, Mas. Ya, saya malu, Mas. Hati saya hancur, Mas. Ternyata ada laki-laki lain. Kita juga nggak tahu nih Pak laki-laki itu kan siapa. Ya mungkin itu saudaranya mungkin Pak. Kita nggak bisa langsung mikirnya macam-macam. Mudah-mudahan nih, Mas ya. Ya mudah-mudahan itu cuma saudaranya atau mungkin kawannya. Jadi mungkin karena ibu itu kesel jadi ngomongnya kemana-mana. Coba sekarang kita tanya aja tadi. Biasanya orang pindah itu kan bawa barang, bawa ini dan dia biasanya lapor ke security atau lapor ke RT RW kan. Biasanya coba tanya security deh. Di sini Pak. Ya Pak ya. Lupa nanya. Ya. Bapak kenal sama Ibu Yanti yang pernah tinggal di sini Pak ya? Kenal ya Pak ya? Iya kenal. Ya, Bu Yanti waktu itu bilang mau pindah kemana Pak? Pindahnya tanya Pak RT aja dah. Oh gitu, dia sempat izin Pak RT juga? Gitu. Pak RT. Ntar saya kasih tahu Pak RT sana. Pak RT-nya di mana? Rumahnya di mana, Pak? Kiri nomor 58. Ini biar kiri lurus. Nomor 58. Oh, deretan sini. Dekat sini juga. Oh iya. Pak siapa namanya Pak RT-nya? Pak Idris. Pak Idris. Pak Haji. Pak Haji Idris. Haji Idris ya, Pak ya. Oh, Pak Haji iya, Idris iya. ya, Pak Idris. Ya sudah, kita terima kasih sama satpam tersebut dan kita akhirnya menuju ke tempatnya Pak RT. Yaudah kita coba Ya, ke langsung Pak ke RT rumah aja. Pak RT aja. Sebelah kiri Pak ya. Nomor 58. Nomor Nomor 58. 58 ya, Pak ya. Pak, Pak makasih, Pak Idris. ya. Pak Makasih, Haji Pak, ya. Idris, oke. Rumahnya mana? Ini kita cek dulu, Pak. Nomor 58. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini. Sampai di rumahnya Pak RT, alhamdulillah Pak RT-nya ada. Tanya dong maksud dan tujuan kita. Ya. Pak, ini rumahnya Pak RT bukan? Betul, saya Pak Udin. Pak RT. Oh, Pak RT-nya. Oh iya Pak, bisa ngobrol sebentar Pak? Di sini, Pak. Yang saya mandal, yang TV. Bisa masuk Pak ini? Saya Anissa. Apa yang saya meregiskan? Ya bisa masuk Pak. Silakan. Iya gini, Pak RT. Ini kita itu mau tanya sama warga yang tinggal di berapa? 5A ya? 5A. 5A. Iya, namanya Ibu Bu Yanti. Yanti, Bu. Ada fotonya di sini, coba. Maaf ya Pak Idris ya. Iya. Iya. Bu Yanti yang cantik. Ya rumahnya di ujung dekat pos satpam itu ya. Ya. Tapi sudah diusir sama yang punya kontrakan. Kok Pak RT tahu juga? Enggak minta pulang. Oh tahu juga Pak RT? Tahu dari mana? Tidak ini aja, nah tetangga pernah bicara. Oh tangan pernah bicara. Pernah datang ke sini nggak Ibu Yanti ini? Maaf Pak RT, saya suaminya, Pak. Nah pas kita lagi bahas sama Pak RT, tiba-tiba Saya mau tanya nih, Pak. Setelah dia pergi dari rumah kontrakan itu, Pak, itu pergi kemana, Pak? Tentunya kan dia pernah datang ke Bapak, mungkin tahu Bapak istri saya. ini ada salah satu kru kita dipukul sama seorang preman. Palanya dihajar, jepuang. Akhirnya kru kita tumbang di situ coba. Ya ampun. Ih, kok bisa sih? Tolongin, Pak. Siapa sih? Ayo masuk, isi, Pak. Buru-buru preman itu lari ngebut naik motor, ngegas motornya sekenceng-kencengnya. Kita berusaha kejar, nggak dapet. Dia ngilang. Motor dong. Ini. Itu udah ada yang ngejar kan? Ampun ih. Kok bisa begini Pak? Makanya tiba-tiba muka kayak gini siapa coba? Nggak jelas kan orangnya juga. Pas sebelumnya emang. Oh ya itu. Gimana? Gimana? Itu udah kekejar belum tadi? Berdarah, Pak. Nggak tahu tuh tiba-tiba. Oh nggak apa-apa bro.
Gue nggak tahu sih. Tadi ada masalah apa? Gue nggak ngerti, gue lagi ngeset di tim sini, tiba-tiba dia datang ngomongin gue. Oh no, ini orang sama yang sama nih pasti. Yang kemarin yang kita itu, Pak. Ini orang yang sama ini pasti. Saya jadi maafin saya juga. Kameramen ngeliat nggak mukanya kayak gimana? Pakai helm bang. Orang yang sama nggak? Bibi orang yang sama nggak? Oh iya, kontrol udah emang kontrol. Oh, berarti orang yang sama ya bener. Kita buru-buru antar dia ke rumah sakit, kita berusaha tolongin dia, kita bawa ke Puskesmas aja dulu dah. Iya, Ayo. coba bapak kusumi dulu. Itu mas, Ini Periksa dulu. coba dicek. bantuin. Ke rumah sakit, cek rumah sakit kepalanya tuh. Iya Pak, ini Pak, kayak begini nih Pak, kita kalau bantuin orang ternyata ditaruh-taruh begini Pak RT. Nah ini kita khawatir sama istrinya juga Pak, ya, sama keselamatan beliau juga nih. Ya kenapa Pak tiba-tiba nyari istrinya, banyak teror-teror yang terjadi kan? Itu makanya Bapak, Pak RT bisa bantu kita. Tadi Bapak itu bilang dia sempat ngurus pindah rumahnya. Kemana tuh Pak pindahnya Pak? Tolong Pak, Alamatnya, Pak. Alamatnya Pak. Jadi sih waktu itu bilang tinggal tempat adiknya. Adiknya? Di daerah lapangan Bantai. Di daerah Lapangan Bantai. Itu adiknya Yanti Pak. Namanya Yana. Saya pernah ke sana Pak. Berarti saya dibohongi Pak sama istri saya. Saya pernah ke rumahnya Yana. Memang saya diusir waktu itu. Saya bilang, Yanti istri saya ada di sini nggak? Dia bilang, tidak ada. Dia bilang gitu. Saya diusir. Saya juga ke mertua saya begitu sama perlakuan ke saya diusir. Mereka nggak terbuka intinya Pak. Coba Pak, saya ini bukan orang pengangguran Pak. Saya ini pekerja juga, saya pedagang, mencukupi nafkah untuk istri sama anak. Dari Pak RT kita mendapatkan informasi tentang Ibu Yana. Ibu Yana ini masih saudara loh sebenarnya sama Pak Wawan ini. Jadi ada kemungkinan Bu Yana ini tahu di mana keberadaannya Yanti. Iya Pak, saya terima kasih. Sabar aja deh. Iya. Iya Pak, kalau gitu makasih banyak Pak RT ya. Kita akan coba cek ke daerah Lapangan Banteng ya. Terima kasih Pak RT ya. Mbak Yana lagi Makasih ya. ya Pak atas informasinya. Ayo Pak. Gimana Pak rumahnya? Nah, itu dia tuh. Yang itu tuh. Yang ada mobilnya? Nah, ini. Iya. Itu? Iya. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yana, Ngapain lagi ke sini? Ini siapa? Yana, Halo Mbak Yana. Yana, saya minta kamu jangan bohong sama saya, Yana. Ngapain lagi ke sini, Mas? Kan aku udah bilang kalau Kak Yanti sama Siska nggak ada di sini. Saya dapat informasi dari Pak RT. Pak RT nggak akan mungkin bohong, ya. Yanti sama Siska nginep di sini. Nggak ada, Mas. Yana, tolong dong Yana. Saya tuh sayang sama Yanti. Selama 16 tahun kemana aja, Mas? Sekarang Mas baru nyari sekarang Kak Yanti mana? Ibu Yana nggak peduli. Ibu Yana ini kayaknya udah nggak suka banget sama Wawan. Yana, kamu tuh bohong sama saya, Yana. Kemarin saya kesini kamu bilang nggak ada. Kamu usir saya. Nggak ada, Kak Yanti nggak ada di sini. Please tolong, tolong. Di sini gue berusaha untuk ngebujuk Ibu Yana, mengambil hatinya supaya ngasih tahu di mana keberadaan Ibu Yanti. Tapi ternyata berat. Kalau emang nggak ada Mbak Yantinya, tapi Mbak minimal tahu dong di mana Mbak Yanti. Yana, sorry Yana, saya mau lihat. Nggak Yana. bisa, nggak bisa. Mbak. Nggak
KTP-nya Mbak Yanti itu dialamatkan di alamat sini. Nggak ada mas, tolong nggak ada. Ada, Pak Ini apa RT-nya maksudnya? yang bilang seperti Nggak itu, Mbak. ada. Nggak ada. Mbak, kita barusan tadi ketemu Pak RT-nya loh, Mbak. Tapi di situ Ibu Yana marah sama Pak Wawan. Dia bilang dia nggak suka pakai acara seperti ini. Dia nggak suka aib keluarga dibuka-buka. Nggak, saya tanya salahnya apa dia mau ketemu sama istrinya? Atau minimal dia ngobrol sama istrinya nggak boleh, Mbak? Dia minimal ketemu sama anaknya deh. Ganti ngomong apa sama kamu? Nggak ada mas. Jana, ngomong apa sama kamu? Ini kalian apa-apaan sih? Pergi. Kita paksa-paksa juga nggak bisa. Sampai kita malah diusir di situ. Kita malah dimaki-maki di situ. Jana, please tolong please ya. Udah pergi. Mbak, dia Mbak, Mbak punya perasaan nggak? Dia pengen ketemu sama anaknya. Aku juga nggak tahu mana kau yang ini selama ini. Mbak, nggak usah bohong deh. Mbak, Gimana saya tahu? Udah cari aja sendiri ke sana udah. Tolong saya mau lihat Siska. Tolong Udah dong. tolong ini kamera apa-apaan sih? Bapak, pergi. Jana, kamu jangan gitu Jana. Tolong Nam. Mbak, sabar dulu dong, Mbak. Mbak, coba tolong kasihan, Mbak. Tolong kasihan dia. Mbak. Mbak, tolong kasihan dia, Mbak. Dia ini kan pengen ketemu sama anaknya, Mbak. Kita nggak dapat apa-apa dari Ibu Yana. Yang ada kita cuma diusir dan Ibu Yana nggak ngaku di mana tempat tinggalnya Ibu Yanti. Seperti itu mas kejadiannya. Tempo hari saya kesini, saya dibentak-bentak, diusir. Mertua saya juga begitu mas. Mas tolong saya mas, saya ingin ketemu anak saya mas. Siska. Mengembalikan lagi seperti itu. Bapak harus bisa meyakinkan sama mereka. Kalau Bapak benar-benar pengen balik sama mereka. Ya sudah mas, mungkin takdir saya begini mas. Sekarang saya nggak punya ide lagi mau kemana mas. Saya udah hopeless. Nah Pak, jangan mudah menyerah. Pak harus terus semangat. Iya. Jadi kesungguhan bukan cuma sampai di sini Pak, tapi terus harus berjuang. Sampai kapanpun kalau Bapak emang niatnya sudah bulat, tulus, ya Bapak harus lakuin itu. Jangan menyerah Pak, ya. Makasih mas ya. Sudah. Kita coba cari informasi yang lain lagi. Iya. Yang penting Bapak udah berusaha ya sekuat tenaga. Nah, apapun hasilnya Bapak harus ikhlasin. Nah akhirnya pas kita balik dari rumahnya Ibu Yana, nggak jauh dari tempatnya Ibu Yana, tiba-tiba Bapak ada. Apaan ini? Itu siapa? Astagfirullahaladzim. Ngapain ini? Apaan ini? Ngapain ini? Ngapain? Lu nanya lu ngapain? Pas preman ini nyerang ya, tim kita semuanya langsung siaga di situ ngelindungin klien kita. Preman-preman ini dihadang, dihajar di situ sampai akhirnya kita tangkap 2 orang di situ. Lu siapa, woi? Bang! Nggak tahu itu siapa. Kenapa ribut-ribut kayak gitu? Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Suruh siapa lu? Siapa lu? Balik, suruh siapa? Hah, suruh siapa lu? Siapa yang nyuruh? Apa sih dua-duanya? Bang, apa sih bang? Iya. Suruh siapa lu? Hah? Ini teman saya bang. Gak tau, ngomong ingat tuh! Suruh siapa lu? Suruh siapa lu? Kita hajar mereka, kita paksa mereka untuk ngaku. Akhirnya mereka bilang kalau mereka ini disuruh sama Ibu Yanti.
siapa? Yang nyuruh siapa? Mas. Yan, apaan sih? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Hah? Siapa yang nyuruh lo? Siapa yang nyuruh lo? Yanti. Coba lihat fotonya. Coba, Pak, HP. Foto, Bu. Foto. Yaudah, nih. Itu Fotonya. Lepasin. Ini. Gampang. Itu bukan. Ini bukan. Iya, itu dia. Bener. Apa maksudnya lu? Kenapa lu? Maksudnya apa? Lu? Aku cuma disuruh. Suruh. Sekarang mana Yanti? Yanti mana Yanti? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu mana Yanti? Jangan bohong sama gua lo ya. Dia tahu. Mana Yanti? Ini perbuatan melawan hukum nih ya. Mana Yanti? Lu belajar pindah. Dan mana? Jalan. Iya, pindah. Polisi. Hah? Ajak polisi. Cipinang? Jalan Cipinang, Pak. Iya. Bawa aja polisi, Pak. Bawa polisi. Ya, bawa aja. Pak. Akhirnya kita tawan preman itu, kita ajak dia untuk nunjukin di mana rumahnya Ibu Yanti. Mobil satu lagi. Nggak tahu, saya juga, Pak. Bang, mobil satu lagi ya. Ini dulu ya. Dari depan ya. Oke, Mas. Bentar, Pak. Bentar. Apa urusannya sama Yanti ya? Dia dibilang dia disuruh sama Yanti, Pak. Jauh ini ya masalahnya. Tidak apa? Yanti sih saya. Katanya yang nyuruh itu preman. Makanya kita bawa preman Iya. itu juga. Aduh, saya ini semua di luar dugaan saya, Mas. Mas, maafin saya, Mas. Maafin saya, Mas. Saya nggak tahu, Pak, ini masalah kok sejauh ini. Apa hubungannya sama Yanti? Saya nggak percaya ini. Saya nggak percaya apa kaitannya ini. Iya, Pak, tapi tadi jelas-jelas dia ngomong Yanti yang istri Bapak. Makanya kita mau cari tahu saat ini. Iya, Pak. Ayo, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Perjalanan langsung menuju ke rumahnya Ibu Yanti. Preman kita dijaga sama tim kita, disuruh ngasih tahu di mana rumahnya Ibu Yanti. Dia nunjukin suatu tempat di Jakarta Utara, ya, masuk ke pedalaman, masuk ke kampung-kampung, masuk ke pelosok-pelosok di situ, sampai akhirnya preman itu bilang, itu tempatnya, itu gang rumahnya Ibu Yanti. Mas, ini daerah sini ya? Mas, Yanti, Mas. Kamu kemana, Yanti? Mas, nyari-nyari aku, Mas. Kamu terlalu baik, Mas. Kenapa kamu bilang aku baik? Memang aku kan... Aku nggak mau nyakitin Mas lagi. Ada apa, Yanti? Sebenarnya ada apa sih? Apa aku kurang menafkahi kamu? Aku nggak mau nyakitin Mas lagi. Itu gimana? Aku udah bohongin Mas sama ini. Jadi ternyata Ibu Yanti ini waktu menikah sama Pak Wawan, dia itu sudah hamil duluan. Bohongin. Mas udah terlalu baik. Aku pikir Mas orang baik. Makanya aku menikah sama Mas. Tapi aku sudah mengandung sama orang lain. Dan Pak Wawan nggak tahu kalau anak yang dikandung sama Ibu Yanti itu bukan anak dia. Maksudnya apa? Siska bukan anak saya itu maksudnya apa? Tolong jelasin dong. Jangan bikin bingung aku. Saya adalah anak. Ayo. Sebelum aku nikah sama kamu, Mas. Maafin aku.
Kamu tolong jadiin aku. Maafin aku, Mas. Walaupun dia kaget, walaupun dia shock, tapi Pak Wawan ini tetap sayang sama istrinya. Dia tetap cinta sama istrinya. Aku masih cinta sama kamu. Kita kembali lagi ke rumah. Aku rindu. Siska mana? Itu Siska, Mas. Ya, anaknya sudah gede, tumbuh sebagai seorang gadis remaja yang cantik di situ. Dipeluk anaknya, dicium anaknya. Siska, kamu sudah besar, Siska. Cantik sekali kamu. Ini papa nak. Ini papa nak. Papa itu merawat kamu sejak 2 tahun. Setelah itu mama pergi. Ayo kita pulang yuk. Papa sekarang usaha papa bertambah besar. Papa punya bios lagi. Yuk. Ya nak ya. Ayo ya. Nak. Ma, Kenapa lagi? aku nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Gak bisa kenapa? Gak bisa kenapa ya? Aku nggak bisa, Mas. Kamu, aku nggak bisa, Mas. Maafin aku, Mas. Aku nggak pantas buat kamu, Mas. Kamu terlalu baik buat aku. Aku sudah memaafkan kamu, Yanti. Sudah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku melupakan itu semua. Aku sayang sama kamu kok. Di situ nggak lama kemudian datang seorang laki-laki naik motor, ngebut di situ dan langsung teriak. Kamu siapa? Ini istri saya! Pak, sabar, Pak. Siapa ini istri saya? Berani Pak, sabar, Pak. Sabar dulu, Sabar, Pak. Ini istri saya, Pak. Kenapa tidak pegang-pegang istri saya, Pak? Astagfirullahaladzim. Tenang dulu. Siapa Iya, sih? Pak, tenang dulu. Ibu tolong jelasin, Ibu ada apa ini? Yanti, Itu siapa? Siapa ya? Tolong jelasin dong. Diam dulu kamu, biar dijelasin di rumah dia. Bentang-bentang di rumah Pak, kamu Pak. ya. Ini istri saya, tau nggak? Jadi tolong dong, jelasin ini ada apa? Dia suamiku sama ini nih. Dan dia ayah dari Siska, Mas. Kamu orang baik. Saat aku meninggalkan Mas melayang. akhirnya kita semua disuruh pergi dari rumah itu dan Ibu Yanti sama anaknya dipaksa masuk ke dalam rumah. Apa kamu bilang? Masuk kamu! Sudah, masuk! Masuk! Pak, masuk! Pelan-pelan, Pak, sabar. Oke, Mas! Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, pergi! Pak, pergi! Iya, Pak. Yanti! Sabar. Siap. Ayo, Pak. Ayo keluar aja, Pak. Mending keluar. Istri saya, istri kamu, ngerti nggak? Udah, Pak. Udah, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Mas, Sabar, Pak. nggak bisa, nggak bisa. Selama ini aku dibohong. Aku nggak tahu harus bagaimana. Hancur. Aku hancur. Aku sedih. Berarti aku selama ini dibohongi. Berarti aku yang bodoh.
Sabar ya Pak. Udah ikhlasin semuanya Pak, udah ikhlasin semuanya. Ikhlasin semuanya. Dia Bapak udah berusaha. Udah Pak. Ikhlasin aja Pak. Namun juga ini yang terbaik menurut Allah. Ya, manusia mungkin bisa berencana, berusaha dan berdoa, tapi sekali lagi Allah semua yang menentukan segala-galanya. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Ya, tapi apa yang menurut Allah baik, itulah yang terbaik buat kita sebagai hambanya. Manusia cuma bisa berusaha, berdoa dan berencana, tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Ingat ya, jodoh, umur, rezeki seseorang itu Allah yang ngatur. Ya, walaupun saat ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik lagi buat kita nantinya. Ya, mungkin dengan berkumpul dan bertemu dengan Ibu Yanti itu bukan yang terbaik menurut Allah, tapi menurut Pak Wawan terbaik, tapi menurut Allah bukan. Buktinya Pak Wawan begitu ditinggal sama Ibu Yanti, usahanya semakin melejit, ya, cabangnya di mana-mana. Berarti Allah tidak mengendaki Pak Wawan dengan Ibu Yanti. Yakinlah, rencana Allah itu ada yang terbaik, rencana Allah itu ada yang terbenar ya. Keputusan Allah tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah telat, tapi keputusan Allah akan selalu tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.